Action. Izinkan saya memperkenalkan seorang filmmaker, emerging filmmaker Gen Z. Kita beri tepuk tangan untuk Alia. Alia nih kacau nih Alia nih. Alia ini asisten direktur saya di film Modal Nekat. Silakan Alia. Oke guys, hari ini kita sudah ada orang-orang hebat, orang-orang yang nekat-nekat banget. Yang pertama di ujung sana ada Bapak Sutradarto. Gak ada yang tepuk tangan. Bentar. Gak ada yang tepuk tangan. Kalau mau perkenalan ke orang, itu nadanya jangan kentang. Bapak Sutradarto. Kan orang expect ada sesuatu lagi setelah itu. Bapak Sutradarto. Nah gitu. Bukan belajar dari direkturnya nih. Ulang. Oke. Tapi biasanya kalau kayak gitu kan yang paling jos kan paling belakang. Ya dong, yang paling mahal paling belakang kan biasanya. Kalau yang di depan biasa aja ya. Lu terakhir Ji. Oke. Oke. Dari pemeran utama perempuan dulu. Ya aku biasa aja dong. Ya udah, Tara deh. Ini dari pemeran Modal Nekat yang paling murah biayanya. Tara Budiman. Sorry kap, hap nang now. Tara mah aman sama gue. Aman. Bisa kan, antai. Yang penting ada Modal Nekat 2. Yoi. 2 film jadi 1 harganya Tar. Apa itu? Kan sebenarnya gue main film hobi. Itu hobi Tara mah. Iya. Tara istrinya udah kaya guys. Dia tidak butuh uang. Itu betul. Betul. Ada Sahila Isyam. Sahila Isyam. Hai adik-adik, makasih udah nonton sampai habis ya. Iya. Nonton filmnya juga nanti. Betul, filmnya tanggal 19 19 Desember di bioskop Kadarto lupa, kesayangan Anda. Kadarto lupa. Dan Dan berikutnya yang ini ada terakhir. produser film yang juga mantannya Dian Sastro, Warman Nasution. Mirip doang, cuma mirip aja. Mantap. Ya. Jadi sebelum Dian Sastro menikah sama suami yang sekarang pacaran sama teman Warman saya ini. Nasution. Bangga banget Mainnya ya. dimatiin aja mas kalau nggak mas. Ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang Modal Nekat. Film debut pertama Sutradarto yang disutradarai, ditulis, dan dieksekutif produserin oleh Bapak Darto sendiri. Betul Hebat sekali. banget, nekat banget. Saya mempertaruhkan semuanya untuk film ini. Kalau film ini nggak laku, saya bangkrut. Itu Jadi tolong disupport ya. cicilan rumah udah aman? Aman, cicilan oke, aman. oke. Itu pakai warisan dari keluarga istri. Iya Mas, yang penting ada warisan tanah di Cipanas itu udah laku aman saya. Soalnya cowok-cowok matre memang ya. Yoi men. Kita mau kondo, Gila. modal konsep doang. Betul. Oke, jadi Bapak mulai ceritain dulu gak sih Modal Nekat itu apa? Mendingan yang cerita lu dong, lu kan yang main. Iya, sebenarnya oke. Boleh deh, Sahila dan Premis. Tara boleh. Sinopsis singkat tentang Modal Nekat. Modal Nekat adalah berceritakan tentang 3 saudara ya yang keadaannya juga tidak begitu akur. Mereka terpojokan dengan sebuah keadaan yang akhirnya menyuruh mereka untuk melakukan sebuah kejahatan yang secara terpaksa. Sebenarnya kejahatan itu awalnya kejahatan kecil, tiba-tiba menjadi besar karena ada sebuah peristiwa Yang tidak terduga. Mereka datang ke rumah yang salah. Rumah siapakah itu? Nonton tanggal 19 Desember. Let's Betul. go. Dari semua film yang pernah saya tonton untuk komedinya, kenapa saya memilih ini dengan harga yang affordable? Karena Karena emang jujur, lagi nggak ada tawaran kan? enggak ada Ji. Ada. Barang lo habis ini gue ada sama ini. Anjay, Anjay. Itu karena film lo. Yoi. Enggak, tapi benar. Ini adalah salah satu komedi yang berbeda lagi diberikan sama Imam Darto dan juga Mas Warman dari Pabrik Cerita dan juga Star Vision. Kenapa? Setiap karakter kalau kalian lihat di sini ada Gading Martin bersama keluarganya yang satu paket itu, ya. Dan juga ada saya, ada Fatih Unru. 3 karakter itu tuh mempunyai karakter berbeda, permasalahan berbeda dengan satu tujuan. Jadi ini kaya banget. Kayak misalnya Gading deh. Gading tuh kenapa gue dari awal tuh gue suka banget sama perannya Gading. Di tengah dramatisirnya polemik perceraian segala macam, tapi selalu ditwist sama komedi. Nah twistnya itu yang ngebuat kalian gak akan pernah mikir kayak ih kok bisa kayak gini ya komedinya. Jadi di saat kalian sedih roller coasternya seperti Andi Lawrence, di twist seperti Ernest Prakasa, itulah Imam Darto. Perpaduan dari Andi Lawrence. Tepuk tangan dulu dong. Tapi yang Anda banding-bandingin saya sama sutradara lain ya? Iya, tapi kan Gak apa-apa sih. Iya kan? Bagus. Nama-nama besar tuh. selain itu tuh aku berasa banget kayak, aku happy banget bisa ikutan di project ini Sama soalnya. aku yang personally mirip kamu sih waktu itu. Kameranya Jangan. dimatiin dulu aja mendingan. Oke, sorry. Aku tuh Jangan seneng. cabut. Ternyata pas ngeliat di trailer,
film ini kan banyak banget cameo-cameo dengan nama-nama besar. Tapi masing-masing tuh karakternya kuat walaupun scene-nya sedikit. Dan itu lucu banget. Aku ngeliatin di trailernya yang Dwi Sasono tuh lucu banget. Iya ya, Terus Dwi udah Sasono gitu, lucu ya? Iya. Terus udah gitu yang Katora juga, aku kan sempet satu scene gitu. Ya ampun scene-nya gak gitu banyak tapi kayak aduh dapat lagi. Terus yang lainnya aku yakin pasti dapat juga, lucu. Oh. Duh jadi gak enak saya ini. Sorry. Aduh. Mau sombong ya? Baru buat Pak ini tolong. Iya. Pokoknya nonton 19 Desember nonton. Ini jangan cuma nonton di sini dong. Wah langsung story. Guys nonton ya guys gitu. Keluarin handphone kalian. Langsung video. Nah gitu ayo mas. Ada orang dipaksa Mas Pirang nih, begitu. Mas Pirang ayo. Ada orang dipaksa Followers begitu. kamu cuma 5 kan tapi gak apa-apa ayo. Kak Darto, Hah? terus juga aku ingat pas proses syuting kita tuh yang lucunya lagi. Jadi pas lagi syuting kan kita sebenarnya udah persiapan pas lagi reading gitu kan Ya. untuk komedi apa segala macamnya. Tapi yang bikin gemesnya lagi, kita tuh sering juga nemuin komedi-komedi dadakan yang akhirnya kayak ya udahlah sikatlah kita eksekusikan di situ gitu. Betul. Itu kita sebut dengan komdak, komedi dadakan. Wow. Saya juga baru kepikiran itu. Yoi. Komdak, komedi Jokes- dadak. Jokes yang gak mau ribet banget Iya. ya. Saya gak kepikiran banget loh. Komedi mendadak. Ini asal yang tahu ini yang nonton di YouTube nih ya. Ini banyak nih yang nonton nih. Buat yang ada di YouTube nanti kalau mau komen-komen, mau nanya juga bisa ya. Nanti akan Ya. kita bacain. Ini kan modal nekat. Kenapa sih judulnya modal nekat? Dari produksinya sampai ceritanya semuanya modal nekat. Waktu itu datang ke Pak Parwes, kakeknya beliau. Ini cucunya Pak Parwes loh. Modal nekat. Kita datang ketemu, kamu punya cerita apa? Dalam otak pikir gue punya cerita apaan ya? Gue gak punya cerita apa. Banyak Pak, tapi gak mungkin saya ceritain. Pokoknya saya kirimin sinopsis. Saya kirim sinopsis itu juga cuma setengah. Belum selesai itu. Beberapa minggu kemudian, wah saya suka cerita kamu. Tapi saya butuh tahu endingnya seperti apa. Saya belum tahu endingnya seperti apa lagi. Dengan modal nekat juga akhirnya diselesaikan dan modal nekat syutingnya juga cepet kan waktu itu. Nekat banget sih. Aku sih ngerasa syuting sehat. Syuting sehat karena penuh dengan buah-buahan, jus-jus gitu ya. Enggak dong, itu Iya, namanya. sehat. Itu asupannya. Pokoknya ini film pertama, terus ngedirect orang segitu banyak dengan skrip yang segitu susahnya. Ada action, penulis skenario, beko. Emang siapa sih Lu. penulis skenario? Yang nulis kan lu. Saya, betul. Tapi kalau kayak gitu karena Bapak yang nulis nih, terus Bapak yang ngedirect, dan Bapak yang masalah keuangan juga iya. Ya. Nah itu ada hal-hal yang dipikirkan nggak? Ada batasan-batasan nggak, limit-limit sebagai penulis gitu? Gimana Pak Warwan sebagai produser? Ya ketika terjadi tabrakan Ideologi? ideologi antara tiga peran itu ya. Betul. Biasanya gue kunciin aja dia di kamar suruh meeting sendiri. Karena dia kan IP-nya juga. Dia soal budget dia harus concern. Iya. Soal kreatif dia harus concern. Betul. Soal visi cerita juga dia harus concern. Kan nulisnya gampang ya, cuma Iya. 10 detik kan gitu. Iya. Fatih Unru bersembunyi. Marwan. Marwan bersembunyi di bawah kolong jembatan. jembatan gitu. Iya. Nulisnya paling 10 detik itu. Iya. Ya, habis itu gue memobilisasi 80 sampai 100 orang ke sebuah jembatan. Terus ada pakai apa tadi Pakai namanya? sling, Pakai sling, gue bilang, jeep. tolol banget yang nulis nih goblok, gue bilang panas-panasan. Hah, kacau. Di Kalimalang Iya, syutingnya. habis itu sini cuma 1 detik lagi. Kepakainya cuma 1 detik, ya Allah. Ya disitulah gue mengingatkan Darto yang tombol IP yakin gitu kan untuk dia kepikirkan lagi. Di film-film selanjutnya. Oke. Jadi next film udah nggak action ya berarti ya? Ya kayak kita mau drama aja, Drama drama religi aja. kayaknya lebih gampang ya. Tapi menurut Kak Darto, Kak, kenapa orang-orang harus nonton film Modal Nekat? Karena saya lagi bangun rumah ya, jujur ya. Karena iya bener. Yang menjual dong, yang menjual. Gue bukan orang yang sekolah film. Warman juga bukan sekolah film gitu kan. Jadi kita tuh masuk ke sini tuh benar-benar nol. Ya bukan nol banget sih, tapi at least kita tuh nggak punya batasan-batasan yang mungkin dikasih sama lecturer lo atau instruktur atau mentor lo sehingga apapun yang kita mau bikin, ya udah kita bikin aja deh. Mungkin kalau lo udah punya pengetahuan itu bahwa lo nulis sembunyi di bawah jembatan cuma 10 detik tapi impactnya itu seratusan orang harus bikin itu, pasti mungkin pas lo nulis tuh jangan kali ya gitu. Nah kita tuh nggak ada begitunya tuh.
Jadi ajar aja, bikin aja. Nah baru pusing setelahnya kan. Ya betul, itu panik. Jadi ini mudah-mudahan sih dengan itu tuh jadi sebuah tontonan yang fresh yang mungkin, ya itu dia. Karena kita bikinnya got nothing tulus, kita nggak ada yang kita pikirin bakalan begini, bakalan begitu, orang suka apa enggak, tapi ya udah kita mau bikin apa yang kita mau. Mudah-mudahan itu juga bisa resonate ke penonton. Oh, pantesan. Aku berasa Kak, kalau misalkan dari awal prosesnya kayak gitu, lo berasa gak sih Tar? Pas kita syuting tuh kayak nggak ada pressure gitu loh. Kita kayak dibebasin gitu Kak. Iya. Tapi memang dikasih masukan sama Kak Darto, tapi kayak ya udah lepas aja gitu. Jadi nggak kayak terpatok, nggak kaku gitu jadinya. Jadi Iya. enak ngalir. Gue percaya bahwa emang film tuh kan chemistry semua orang gitu. Kalau terlalu di gini. Kan tuh udah ada patokannya dari skrip kan. Ya udah sok aja. Cuma Tara nih actingnya biasa sih. Thank you supportnya. Thank you dong. Iya Tara, terus dong. Gitu dong. Oke mantep. Tara Budiman suami Masaki ini masa nggak kenal gitu. Iya. Suami masa kini siapa yang nulis? Saya juga. Oke. Tara Budiman pernah tahu nggak film Coblos Cinta? Tara Budiman yang main. Siapa yang nulis? Saya juga. Enggak, tapi gini, balik lagi masalah karakter di dalam film ini. Seperti yang tadi dibilang, sebenarnya nanti kenapa relatable banget sama teman-teman. Untuk karakter dari Jamal sendiri, gue tuh karakternya adalah anak kedua. Anak tengah. Anak tengah. Itu tuh ada tuh masalah anak tengah, di mana anak tengah itu anak yang tidak pernah dianggap. Karena kayak bener kan? Iya. Itu yang menjadi relatable karena memang Siapa anak tengah ada? Tuh anak tengah. ada ya? Ya. Kasihan Itu, kamu ya. itu akan kamu rasakan ketika kamu menonton film ini. Dan kenapa kalau di sini kan bisa dilihat Jamal tuh kayaknya berantakan banget. Kenapa? Itu ada alasannya. Kenapa akhirnya dia pun bisa seberandalan itu. Dia bisa menentang semuanya itu. Plot twistnya akan kalian dapatkan di akhir cerita yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan ketika pertama kali aku baca, itu tuh aku kayak, ini paling belakangnya begini nih. Ujung-ujungnya kayak gini nih palingan. Ternyata ujungnya berbeda ya Ji. Itu yang gak bisa saya spill. Karena apa? Karena di situ adalah peak pointnya. Oh, seorang Jamal kenapa dia bisa seperti ini? Ya karena hal ini gitu. Dan kenapa tiga-tiganya akhirnya bisa bersatu lagi dan bisa harmonis? Karena hal ini yang akan menyatukan. Kalau Kak Sahila ini perannya apa sih di Modal Nekat? Boleh ceritain dikit gak? Aku sebagai Rosma, aku tuh pasangannya Tara gitu. Siapa namanya? Rosma, Enggak, Tara siapa namanya? Jamal, Bang bagus. Jamal. Kamu Masih kebanyakan ingat film dong, sih. kita masih baru syutingnya. Oke. Ini cepet banget tayangnya, Oke. gas lah. Kalau Rosma tuh emang pekerjaannya kan ART kan ya. Jadi aku inget banget itu tuh memang kayak kelakuan mantan ART aku di rumah gitu loh. Rosma tuh yang kayak GTGC, gue tahu gue cantik gitu. Jadi Nice. iya, ART kamu kayak gitu? ada yang kayak gitu. Jadi suka flirting sama supir-supir, sama satpam. Iya, kalau misalkan yang pengalaman di aku ya yang mantan ART itu tuh dia emang sering video callan, ganti-ganti cowok gitu-gitu. Berarti suka sleep call, dia sleep call. Iya, slip call. Iya gitu, jadi kayak emang nyantolnya tuh sama cowok yang effortnya sedikit, terus nanti bisa nyantol, bisa kitanya lebih ngegas gitu sebagai cewek. Kan ada kan cewek-cewek Ngegas tuh misalkan apa kayak ngegas? ngegas tuh kayak gas lah, gue yang malah lebih ngejar gitu Oke, oke, jadinya. oke, oke. Iya gitu. Kamu kayak gitu nggak in real life? Enggak, Sahila sekarang pacarnya siapa sih? belum ada Kak. Oh belum punya pacar. Belum ada. Calon Belum suami ada. ada? Belum Oh, ada. Belum. Belum ada. Gitu, jadi mungkin relate-nya tuh kayak si Rosma itu sih kayak buat cewek-cewek yang gue tahu gue cantik gitu, kayak gue pengen ngeliat nih effort cowok ini segimana gitu. Kalau misalkan kayak udah nyantol kayak oke, gue manfaatin lagi gitu. Oke. Kalau build chemistry Jamal dan Rosma gimana nih cara kalian untuk nge-build chemistry waktu di Modal Nekat? Aku sama Sahila itu udah lumayan kerja sama, kita udah lumayan kenal juga udah lama ya. Iya, Sa. Tapi ini proyekan pertama syuting bareng ya? Enggak dong, ini untuk film iya. Tapi kalau untuk yang lainnya kita pernah di Star Vision juga untuk Oh FTV. FTV, Yes, iya dulu gitu. FTV. Cuman kembali lagi ngebangun chemistry itu tuh ada beberapa patokan-patokan untuk saya ayah anak dua dengan ada istri gitu. Itu ada beberapa patokan dan gue pun juga ngobrol ke pemain, ke Sahila juga. Kalau kita ngelakuin hal kayak misalnya gini, pegang atau apa segala macam, atau kita bikin chemistry seperti ini gimana ya? Nanti kalian akan melihat chemistry Bollywood yang akan kita berikan. Itu pasti akan ada karena memang ya
Kalau Jamet kan, misalnya kan, karena kan memang si Emang Jamal Jamet ini sih. tuh adalah kita Jamet. bikin Jamet Jamet sih. banget gitu. Itu tuh pasti ada hal-hal yang kayak kalau dilihat ih jijik banget sih, tapi kayak mengesalkan tapi lucu gitu. Makanya sering ngobrol pas lagi reading juga Sahila memberikan ada nih optionnya kayak gini gimana tar, palingan kita ya udah saling memberikan Discuss option ya. gitu, ngediscuss. Sisanya ya sutradara mau atau enggak ya kan kita balikin lagi. Tara tuh kan saya udah bekerja bareng Tara lumayan beberapa kali. Waktu di Suami-Suami masa kini dia tuh nitip pesen, boleh nggak gue ada adegan ciuman gitu. Ada gue pesan-pesan begitu Ji. Di modal nekat juga. Gak di sana, gak di sini lu jatuhin gua mulu Ji. Lu tahu kan? Ya. Di Bandung peliharaannya harimau. Paham kan lu? Paham dong. Dia orang nge-framing mulu nih. Tapi aku gak gitu sumpah benar. Iya enggak. Tapi kalau misalkan ngomongin adegan begitu tuh ya, emang ada adegan aku sama Tara tuh kayak, oh my god, sebelum scene ini tuh kayak aku deg-degan banget sebenarnya. Masa sih? Kita kan gitu Sumpah, Kak. doang. Iya, tapi aku belum pernah scene yang kayak gitu, Kak. Deg-degan. Cuman akhirnya pas dijalanin terus pas di playback kayak, ih ini jatuhnya enggak, malah yang kegeli lucu sih jadinya. Mungkin karena udah Gitu. ngobrol juga di awalnya, and it's all about consent, right? It's all Iya. about consent. Jadi itu juga harusnya lebih mudah untuk mendapatkan kenyamanannya gitu. Iya, dan emang akhirnya juga kayak pas setelah kayak dibaca-baca lagi kayak, aduh ini tuh malah jadi lucu banget sih gitu yang kayak, geli. Tara tuh sebagai aktor selalu memberi lebih. Jadi ketika saya bilang, udah peluk aja Tar. Cuma dia tuh pasti jarinya selalu kiwil-kiwil tuh. Gini. Jadi dia memberi lebih dia. Iya. Peluk sini terus jari lu ada gini-gini ya kan. Ya itu yang di... Ada. Boleh gue gak jadi korban ya? Yang lu gini. Terus lu jari lu gini-gini kan. Astagfirullah. Ji, Yang di sini. Di, Hah? bini gue lagi di Hongkong lagi seneng-seneng nih. Oh ya. Iya. Jangan sampai dia pulang. Iya. Ada Fatih Undru. Ada Fatih Ada Undru. Fatih Undru, sini dong Fatih. Tepuk tangan dulu untuk Tepuk Fatih tangan. Undru. Fatih Undru kacau nih. Ini, wah gawat nih. Gila ganteng banget Fatih Undru. Kacau. Fatih duduk. Fatih Undru ini luar biasa dia. Dia pokoknya aktingnya mentok jam 9. Jam 9 ke atas ngomongnya belibet. Iya harus dubbing. Ngomong belibet. Tapi lucu kan. Udah lucu dong. Lucu. Thank you. Fatih Lucu. Undru berperan sebagai Marwan, adiknya Tara Budiman. Marwan adiknya Jamal, dia yang paling mikirnya paling logika kali ya, karena dia ada beban untuk harus kuliah dan dia harus bayar kuliahnya sendiri. Jadi Marwan itu kayak udah lebih dewasa daripada abang-abangnya gitu kali ya. Ya apalagi ya? Apalagi nih? Ayo promosiin modal nekat Gue dulu. gak ada, gue gak dapet briefingan, gue bingung mau ngomongin Kita apa. Gak ada Nggak ada briefingan. briefingan. Nggak ada briefingan. Oke. Semuanya nekat. Oh semuanya nekat? Iya. Kan modal naked. Betul. Fatih ini juga stand up comedian, kayaknya dia bisa nih satu Oke, beat nih, lucu oke. nih kayaknya. Ayolah, kasih satu Satu bit lah. dong. Kasih satu Satu bit. lah. Satu bit. Saya kasih tebak-tebakannya boleh? Tebak-tebakan nggak? dong. Oke. Ya itu kalau udah mentok tuh. Hari apa yang jauh? Hari apa yang jauh? Ada yang bisa tebak nggak? Hari apa Jumat. yang jauh? Hari Jumat. Hari Jumat betul. Kenapa? Hari Jumat karena Jumat. Wow. Jumat. Oke, Gue pakai oke, ntar. oke. Ya oke. Oke, kalau gitu kenapa orang harus nonton modal nekat? Karena pasnya film yang segar, belum banyak sekarang film komedi yang ada di bioskop. Mungkin kita akan sedikit meringankan lah pikiran-pikiran kalian kalau kalian datang ke bioskop, bisa sedikit ihik lah. Gitu. Oke. Ihik. Oke. Ya, diplomatis ya, jawaban Ya, diplomatis. terima kasih. main stand up. Thank you, Fatih. Terima kasih. Kacau. Fatih main gila nih. Dapat hadiah. Jawabannya Fatih dapat hadiah. Kasih Dapat, ibu itu mah bukan hadiah, emang lo harus pakai kaos itu nyet. modal nekat. Ada lagi, Iya. ada lagi. Ayo. Ada lagi dong isinya. Dikasih lihat aja. Dan Ntar gue japri. thank you Fatih, berikan tepuk tangan untuk. Thank you, Fatih. Thank you, Tepuk tangan untuk Fatih Undru. Sebentar. Ini gua mau nanya lu ngerasa gak sih dari semua film yang pernah kita tonton, ini bakalan jadi satu-satunya film yang isinya semua bintang-bintang. Keren gak? Kok bisa ya? Kok kayak sebanyak itu? Ini tuh antara siapa Kak Darto banyak temennya ya, jadi banyak banget yang mau ikutan Ya karena jadi kan cameo. ini gue sih selalu, ayolah tolonglah film pertama gitu, jadi pada mau bantuin. Ntar kayak film kedua pada gak mau bantuin sih kata gue. Karena itu banyak banget cameo-nya dengan nama-nama yang luar biasa, itu budgetnya gimana tuh? Untungnya sih yang kita ajak berkolaborasi ini sih untungnya willingness-nya cukup tinggi ya.
Jadi ketika willingness-nya tinggi, rate card-nya lumayan turun biasanya. Oke, Ya, oke, gitu. oke. Jadi apalagi kalau udah ada tolonglah gitu. Dan ketika kita ceritakan juga lumayan ada semangat pengen ikutannya lah gitu mereka gitu. Karena filmnya bagus. Filmnya Karena bagus. filmnya bagus. Dan gak biasa, maksudnya karena mereka bersedia untuk tolol-tololan bareng itu sih. Ya kan? Oke deh, sikat gitu. Iya, betul. Bisa dilihat dari setolol apa sih promonya yang disuguhkan. Nah itu tuh. Ini kan film akhir tahun banyak banget kan yang Ya. bakal keluar di bioskop. Apa sih sebenarnya yang harus kita pilih? Maksudnya kenapa harus modal nekat? Kenapa nggak yang lain aja? Kita tuh got nothing tulus di sini. Semua yang kita kepikiran, ya udah bikin yuk. Semua yang kita nggak ada itu barrier masalah antar begini nggak ya, antar begitu nggak ya, antar budget begini nggak ya, antar produser begitu nggak ya, antar penonton begini nggak ada sih. Yang kurang lebih sih Desember ini ada kesempatan kalian untuk nonton karya Sotoy. Ya, Kita benar-benar sotoy banget. Sotoy Udah banget. bener-bener ilmunya nggak punya, pengalamannya nggak ada gitu kan. cuma support system kita bagus. Iya. Yang menarik di syuting kemarin yang tidak tahu bakal kejadian tapi kejadian apa? Banyak, jadi kayak banyak komedi-komedi yang kita kemudian temukan antara improvisasi dari pemain atau enggak merespon dengan kondisi lapangan gitu. Kayak misalnya kita masuk ke ruangan, kita masuk ke rumah itu ternyata ada pohon ini, malah pohon itu jadi iya dimasukin ke skrip gitu. Karena banyak kita harus berkreatif ria untuk begini begitu begini begitu dengan kesotoyan kita yang nggak punya basic apa-apa. Ya udah giniin aja, ya udah gituin aja gitu. Kalau challenge-nya ini pertama kali juga kan menjadi sutradara nih. Challenge-nya di Gading bagus banget, Saila bagus banget, Fatih di Tara sih agak gue tuh Tara tuh seharusnya lebih ke Chico Jericho. Tadi kita mau Chico Jericho tapi lagi sibuk jadi dapet Tara Budiman, oke lah. Berarti sebelum Chico Jericho. Yoi. Lu udah tahu kan levelnya seperti apa. Bacir, besok harga naik. Tapi lu ada masalah apa sih sama Tara Pak sebenarnya? Iya. Dari first look dia yang paling terakhir. Enggak, ini ada cerita menarik. Apa lo teman-teman. jangan ngarang-ngarang lo Nyet. Enggak, dia ada cerita Apa? menarik. Persiapannya dia bulan Juli. Kenapa gue tahu persiapannya? Karena tiba-tiba Imam Darto nelpon saya. Bukan untuk mengajak main. Tar, rumah keluarga bini lu yang di Bandung disewain buat syuting bisa nggak? Gue langsung gini, gimana Ji? Iya gue mau syuting soalnya rumahnya harus rumah Mewah, mewah gitu. mewah banget. Mewah banget. Cuman kan di dalamnya kan ada mertua gue Ji. Dan beserta isinya Ji gitu. Rada sulit ya Ji. Entah kenapa ketika saya lagi honeymoon bersama istri saya. Ya. Ditelepon lah sama Ciria Sani. Kak jadi gini. Imam Darto nelpon katanya mau gak dari Starvision dulu. Tapi dengan satu syarat. Ini iseng ini. Dengan satu syarat. Ya. Apa Ji? Dia nelpon dengan satu syarat Tar. Lu kan emang kegantengan banget, gue butuh lu jelek. Maksudnya gimana? Ya lu itemin, badan lu itemin apa segala macam. Oke Ji, sama satu apa? Lu harus botak di bagian sini ya. Jadi ini tuh bakalan dibotakin. Terus gue bilang gini, Ji, perfilman sekarang kan canggih ya Ji, gak kayak zaman dulu ya. Kan ada yang namanya latex. Ribet, dia bilang ribet, sulit. Terus gimana? Ya botak aja udah. Iya Ji. Nanti kan padahal sebelum itu saya mau umroh. Di mana-mana orang umroh dulu baru botak. Ini botak dulu baru umroh. Ini visioner. Untuk apa umroh baru botak? Botak dulu baru umroh bro. Iya. Gitu. Kenapa emang? Enggak, karena soalnya peran sekeluarga itu semuanya harus jelek. Udah ngitemin badan, naik sepedahan, selama persiapan reading. Diterimalah, yang jadi adiknya siapa? Fatih Unru, putih. Kakaknya masih rahasia nih, ini karena pecah banget nih. Wah berarti ini antara Tata Ginting. Tata hitam kan? Siapa lagi yang hitam Siapa ya? lagi ya? Aryo Bayu. Aryo Bayu. Gue udah mikirnya Aryo Bayu nih pasti kan sosok kakak yang ini banget kan Aryo Bayu. Berarti gue harus nyamain sama Aryo Bayu gitu. Terpilihlah Gading Martin. Putih. Terus konsepnya gue mesti jelek dari mana Ci? Tapi ya di situ saya Tapi menerima. total gitu. keren banget Jamet total. Jamet, keren. iya betul. Makasih ya Ji. Mantep. Pantat udah Acting lo- sakit. Rata-rata lah. Kalau ngomongin itu aku tuh jadi penasaran. Sebenarnya kalau Kak Darto tuh pertimbangan untuk milih cast-nya apaan Kak? Yang Kayak tersedia milih- sih mah harga ya. Kita lebih ke yang tersedia dan harga ya waktu itu ya. Kayak masukin aja gitu semuanya. Iya. Tara masuk ke harganya masuk. Wah masuk banget nih. Gue bilang. Ini mah bisa ya aman lah sama Tara mah gitu. Makanya kita bisa ngambil Gading Martin itu karena
payoff-nya di Tara ya gitu. Jadi kayak Iya. kayak 70% ke betul. Gading Martin, 20% ke Kenapa Tara. Gading Martin itu paling belakang? Karena satu paket. Mahalnya di mana? Di Gempita. 3G. Itu. Ini film ada Gempi, tapi 17 plus. Jadi Gempi nggak boleh nonton ya Pak? Nggak boleh lah. 17 plus emang ada Boleh. adegan apa? Adegan kalian itu. Enggak 17 plus itu bukan adegan doang, sebenarnya perkataan kan. Kan kita tidak mau mengajarkan anak-anak untuk Ya. berbicara kotor sebenarnya. Ada ya banyak lah, ada darahnya juga gitu. Iya, ada adegan-adegan yang seperti itu. Iya. Pertama kali kan bikin film komedi, kok bisa gitu Kak, kayak masukin komedi juga ada, drama juga ada, action juga ada. Karena kan bikin actionnya juga nggak gampang kan Kak. Iya, saya baru tahu itu pas syuting ternyata ya. Iya. Kita di monitor tiba-tiba sotoy banget kita tahu bikin begini. Iya nyesel Gampang enggak nyesel. banget tulisnya begini. Dia mengeluarkan ini lalu dia nenek. Sih gimana cara bikinnya ya? Tapi alhamdulillah kita punya support system. Actionnya, ya kita beneran sotoy deh beneran ya. Iya. Kita tuh nih sesimpel ini. Kita nonton YouTube ada sebuah adegan dari sebuah film box office besar yang bikinnya susah. Hollywood pakai 3 kamera. Mereka aja untuk bikin adegan itu risetnya mungkin bulanan atau tahunan kali ya. Mereka bikin pakai settingan green screen apa segala macam high tech. Terus gue cuma ngasih lihat videonya ke DOP gue. Gue mau kayak gini. Dia yang mikirin dah. Mungkin biar di sini teman-teman kebayang film apa sih itu? 300. Jadi ada adegan 300 yang memang kalau kalian nonton tuh itu tuh kayak Ya, ada yang tersimpan. Darto cuma gue pengennya kayak gini. Gampang banget bacotnya kan. Si paling gampang kalau ngebacot kan. Pas ngerjain Yang pusing saya sama Kak Feby sih sebenarnya sih. Luar biasa. Tapi inspirasi modal nekat tuh dari film-film apa sih sebenarnya? Dari kejadian nyata sih di berita besar yang terjadi di Indonesia. Jadi nggak ada Tahu personal-personal. kan lo? Tahu lah. Tahu dong. Inisial itu. Oke. Tahu kan? Itu inspirasi dari itu. Jadi ada sebuah kejadian besar. Wah, viral banget. Kalau emang teman-teman yang di sini dan juga yang lagi nonton ini tahu itu kejadian apa dan ketika filmnya keluar, coba komen nanti di Instagram yang Modal Nekat. Darto akan menyiapkan 20 juta buat kalian yang Gak tahu. ada, lo jangan ngarang. Setelah semuanya jadi, itu sesuai ekspektasi gak? Kayak anjir keren banget nih. Sesuai. Sesuai. Ada beberapa tuh yang bahkan wah anjing ternyata bisa gini ya hasilnya gitu. Walaupun memang ada ya namanya manusia nggak pernah puas kan. Namanya manusia nggak pernah puas terus kayak ih seharusnya ini bisa begini nih, seharusnya bisa begini nih gitu. Tapi ya keseluruhan itu kita sih puas banget. Tapi aktingnya Tara sih, Chico Jericho harusnya itu kita tuh. Nggak Tar, lo keren banget asli. Tara, lo kalau misalnya ngeliat Tara di mana-mana, ngeliat di sini kayak bukan Tara, kayak Chico Jericho sih sebenarnya. Oke, sekarang kita coba Q&A ya. Ayo pertanyaan, kita punya hadiah. Ada Kita punya hadiah. Oke, boleh. Nah, si anak tengah tuh, si anak tengah. Ayo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Fairuz. Panggilannya siapa? Nadia. Nadia, hai Nadia. Halo. Jadi saya mau tanya, kan tadi dibilang modal nekat banget nih semuanya. Terus kira-kira hal-hal nekat apa yang kayaknya nggak mungkin deh dilakuin lagi di syuting di modal nekat kedua mungkin. Itu. Model nekat kedua kayaknya nggak mungkin kita syuting Agustus tayang Desember. Ya. Tapi ini kan kita baru banget kejadian ya, jadi kita lagi baru belajar. Tapi ada kemungkinan besar sih kita akan sotoy lagi nanti. Ya, Kemungkinan besar akan begitu lagi ya sih. paling kayaknya. begitu lagi malah. Sama yang kedua, target penonton mungkin. Target penonton sih saya minimal 5 juta penonton lah. Anjay. Amin dong, amin ya Allah. Amin. Oke, makasih. Thank you Nadia. Makasih, Hadiah buat Nadia. Nadia. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Silakan Mbak di sini Mbak. Iya, saya suka soalnya sama Kak Darto Darto. ya. Lucu banget ya. fansnya Kak Darto. Dikit banget tuh begitu tuh. Ya. Mbak, aku sebelum Mbaknya nanya, aku pengen nanya yang bikin Mbaknya suka sama Kak Darto apa? Ya sama dengan apa yang bikin kamu suka sama aku. Lucu banget, ceria dan kreatif lah. Saya suka lah. Aduh, biasa aja dong. Bunyi kayak gitu. Satu lagi pertanyaan saya cuma penasaran aja. Tadi ngedengerin ceng-cengan antara Tara Budiman sama Imam Darto.
stres gak sih dikerjain dulu, digoda-godain dulu. Kayak tadi tuh sampai disuruh sampai ngitemin badan gitu. Terus kayak gimana sih, kenapa Dia sih mau kegantengan. aja dikerjain, dibully sama Imam. Itu aja sih, makasih. Oke, sebenarnya menariknya di sini karena kita tuh udah nggak ada bapernya lagi, Mbak, sama sekali. Udah temenan lama sama dia. Aku udah tahu Darto seperti apa. Kita Jadi pernah punya program bareng kan? pernah punya program bareng juga. Jadi dunia entertainment tuh ngajarin semakin lu baper, semakin lu hancur nantinya. Semakin kita baper, semakin kita tuh terkungkung sama sesuatu hal. Saya banyak belajar juga dari Darto gitu. Darto tuh memang sebenarnya dengan hal seperti ini mengajarkan saya untuk punya mental yang lebih kuat lagi gitu. Gimana caranya gue bisa merespon. Makanya dari tadi kan kita ngomong setiap pemain tuh memberikan respon tersebut gitu. Kalau saya patahin gak akan jadi lucu gitu. Makanya jadi sebenarnya ini kamera-kamera ini tuh adalah alat promo kita, di mana ini tuh juga adalah acara gitu. Kalau saya patah-patahin dari tadi ya menariknya modal nekat apa? Menariknya modal nekat nggak akan ada baper sama sekali. Karena apa? Modalnya nekat kok. Keren banget. Quote of the day. Mic drop, mic drop. Oh my god, Tara, Iya. gue miss banget. Gila kan? Keren banget loh itu Sebentar. quotes-nya. Gue ngomong apa sih? Gak tahu. Bacot itu yang memenangkan hati istrinya ya. Hati Itu istrinya dia. yang tajir. Asal Iya. kalian tahu ya. Betul. Itu tuh saya ngelihat rumah itu tuh saya baru tahu ternyata itu rumah mertuanya dia. Jadi kita lagi nyari rumah-rumah untuk dijadiin setting. Terus saya ngeliat tuh muncul di TikTok FYP. Di FYP tuh Bercanda. film Bercanda. mewah 220 miliar. Sampai ada videonya masuk drone ke dalam rumah. Drone masuk ke dalam rumah. Ya Allah, bisa bayangin gak segede apa tuh rumah. Begitu gue kasih lihat sama orang lokasi. Ini gue mau ini dong. Lah itu mah rumah mertuanya Tara Budiman. Yang bener gue bilang. Pantes dia mau dibayar murah. Dia hidupnya sudah set sampai nanti akhirat kan. Oke, itu adalah hobi, syuting adalah hobi. Anjay. Yoi. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Iya, selanjutnya. oke. Oke, perjalanan Jangan jamet pertanyaan juga. Sini, terakhir. brother. Jamet, My Jamet. friend. Ini Jamal asli nih, My Jamal asli. friend. Jamet asli. Yo, ini Jamal asli. Kenalin dulu namanya siapa? Kacau. Gua rival, gua mau nanya sih Bang buat ke Bang Tara kan. Tadi pemeran lu kan kata lu Jamet ya. Jamet. Nah, gua penasaran tuh Kayak gini, sumpah. gimana dari cara lu pengembangan karakternya terus referensi lu Jamet tuh kayak gimana sih Bang sebenarnya? Ya, cukup sih. Rambut Oke. tuh dikuningin gitu kan, dikuningin iya persis. Iya. Persis kayak gini. Sebenarnya kalau untuk explore-nya, gue jalan ke beberapa tempat-tempat yang orang tuh memang sama sekali nggak tahu gue. Ada Beneran? beberapa beneran. Serius? Gue kan si anak motor demenan motoran kan. Gue ngeliatin cara tingkah lakunya mereka ngomong, cara jalan. Gila, totalitas. Ketika lagi di lampu merah tuh gue tuh body language-nya tuh gue pelajarin. Sama satu, gue tuh emang terinspirasi juga sama Darto. Jadi kalau lu lihat cara ngomong friends segala macam itu inspirasinya memang dari suara Darto. Lu kan kalau ngomong gitu kan, oke friend, gimana friend? Ya kan? Gimana nih? Nah seperti itu. Jadi masalah kejametannya seperti apa, itu tuh ya gue explore aja gitu. Gue masuk beberapa gang-gang di Jakarta, gue pengen lihat ada satu tempat perkumpulan kalau lu tahu. Bajawa. Singapura Orchard Road-nya Jakarta. Oh bukan. Di situ kan banyak tuh anak-anak kecil. Daerah mana itu? Di mana? Sudirman? Duku atas. Oh, Duku atas. Duku atas Iya, bawahnya iya, tuh iya. banyak tuh. Oh. Nah di situ memang gue akhirnya melihat habitnya seperti apa sih gitu. Gue tuh nggak pernah mau setengah-setengah. Kalau emang mau jelek banget gitu. Keren. Dan nggak pernah mau malu gitu. Itu sih. Pertanyaan adalah kenapa harus nonton hari pertama itu? Kenapa harus Kenapa? nonton hari pertama? Supaya lo nggak dapet spoiler. Betul. Iya. Betul. Iya. Kemarin tuh setelah kita ngerilis trailer, banyak yang komentar gini, "Yah, semua punchline udah dikeluarin, terus ngapain gue mesti nonton?" Itu belum ada apa-apanya, Bos. Jadi apa yang lo lihat di trailer itu cuma kayak paling 1/10 dari yang apa yang kita sajikan ke seluruh filmnya gitu. Iya 1/5 bahkan Ji. Iya, 1/5. karena begitu udah hari kedua, hari ketiga, ntar pasti ada yang muncul di FYP, ntar ada yang di mana, ada gitu. Enakan lo nonton ini masuk zero expectation, supaya lo wah anjing gitu. Oke, terakhir ya. Kita mau satu kata aja yang describe modal nekat dari semuanya. Nonton Modal Nekat rasanya nano-nano. Banyak banget campur aduk. Satu kata sih. Satu Cuma- kata. Oke, ya, nano-nano. Nano. Satu kata. Satu kata. Kacau. Kacau. Ya sotoy lah. Sotoy. Pak Darto. Funky. Dan terakhir dari aku. Funky. Aman aja.